Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi Daulay, semester 2A, Prodi Fikih Syariah. Dan saya di sini sebagai mahasiswa Fikih akan memberikan jawaban-jawaban saya yang sebagaimana, yaitu jawaban semester akhir Tata Hukum Indonesia, yang dosen penguji adalah Buya Andri Nurwandri SCSMAG. Dan di sini saya pun akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Buya. Yang pertama, jelaskan pengertian pengantar tata hukum Indonesia menurut ahli. Dan di sini saya telah mengambil dari buku yang itu adalah Dr. C.S.T. Kancil SH. Yang saya ambil jawabannya dari buku ini. Menurut buku ini, jawaban pertama adalah menurut Soedarman Kartohadi Pidjo, dalam bukunya yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Berlaku berarti yang memberikan akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup. Dan soal kedua ialah jelaskan sejarah tata hukum Indonesia. Dan di sini saya tetap sama mengambil buku di Pengantar Hukum Tata Indonesia. Dan jawabannya adalah sejarah tata hukum Indonesia pada masa ini bermula dari hak istimewa yang ada diberikan oleh pemerintah Belanda kepada Volks, merupakan hak oktroi meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dan mencetak uang. Kekuasaan Volks berakhir pada tanggal 31 Desember 1799. Dan sini jawaban soal nomor 2, jelaskan pengertian hukum, sumber hukum, dan pembagian hukum menurut para ahli. Dan di sini saya mengambil dua buku. Tetap yang buku pertama Buya, dan satu lagi adalah buku Pengantar Hukum karangan dari Profesor Dr. Abintoro Prakoso SH MS. Dan jawaban dari kedua buku itu yang saya simak adalah pengertian hukum. Menurut Profesor Sudirman Kartoharjo SH, jikalau kita menanyakan apa yang dinamakan hukum, maka kita akan menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat berbagai perumusan yang dikemukakan. Dan itu menurut buku dari T.S. Kancil. Dan yang ini sumber hukum, yaitu menurut dari Pengantar Ilmu Hukum, yaitu sumber hukum, sumber-sumber hukum material dan formal. Sumber hukum ialah segala apa yang saja menimbulkan aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber-sumber hukum ada dua. Hukum material ditinjau lagi dalam pembagian sudut, misalnya sudut ekonomi, sudut sejarah, sudut sosiologi, sudut filsafat, sumber-sumber dan sumber-sumber hukum formal ialah undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, terakat, perdaratan sejarah hukum. Pembagian hukum menurut Hali saya ambil dari dua definisi buku ini ya. Yaitu yang A, pembagian hukum menurut bentuknya. Hukum tertulis yang disusun secara sistem dan teratur dalam kitab undang-undang maupun tidak dikomprimasikan yang masih tersebar sebagai peraturan yang berdiri sendiri. Misalnya Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang. Hukum tidak tertulis merupakan persamaan dari hukum kebiasaan atau hukum adat. Yang ke B, pembagian hukum menurut isinya, yaitu 1. Hukum privat, 2. Hukum publik. Dan yang C, pembagian hukum menurut fungsinya, 1. Hukum material, 2. Hukum formil. D. Pembagian hukum menurut sifatnya, daya kerja,
yaitu 1. Hukum pemaksa, 2. Hukum pelengkap. Dan saya akan menjawab yang nomor 4, yaitu jelaskan dasar berlakunya hukum adat, bagian sikap saudara terhadap hukum adat yang menentang hukum konstitusi dan hukum Islam. Dan di sini saya mengambil dari buku Pengantar Hukum Adat Indonesia karangan Mirat Astuti SAMH. Dan dari buku itu, dasar berlakunya hukum adat. Hal ini untuk meyakini bahwa kebenaran hukum adat benar-benar diakui di dalam perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Dasar hukum adat berlakunya hukum adat ialah 1. Undang-Undang 1945, 2. Undang-Undang S tahun 1950, 3. Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 1964. Dan yang keempat, IS pasal 31 Juz RR pasal 75 yang baru dan yang lama. Dan Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1956 LN nomor 9. Setelah itu, hukum adat yang menentang hukum konstitusi dalam hukum Islam ialah hukum adat memang harus kita hormati, tetapi banyak hukum adat yang saling menentang sekali. Seperti contohnya di Ambole, Papua. Banyak kita dengar wanita di sana sebelum menikah harus berhubungan badan dahulu kepada saudara mempelai laki-laki. Padahal itu menentang ajaran Islam kita dan menentang agama. Dan di sana mempelai wanita dapat disemena-menakan oleh mempelai pria. Dan itu sangat melanggar HAM, asasi manusia dan syariat Islam. Dan saya akan menjawab soal nomor 5. Jelaskan perbedaan hukum pidana dan hukum perdata serta sebutkan contoh dalam Al-Quran. Di sini saya tetap masih mengambil dari buku CS Si Kancil. Hukum pidana ini menurut hukum dari CS Kancil. Hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimium remedium, upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Perbedaan dengan hukum perdata sendiri bersifat privat yang beratkan dalam mengatur mengenai hubungan antara perorangan, dengan kata lain memiliki minta berat kepada kepentingan perseorangan. Dan kalau dari pengantar hukum ini adalah hukum pidata mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan, sedangkan hukum perdana mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Dan di sini saya mengambil contoh tentang hukum, yaitu dari metode Islam. Seperti contohnya yang ada di Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan dalil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberikan pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Saya Ahmad Fauzidullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.